Kuliah NIM 2017-201-100 akan memaparkan materi konsep dasar pendapatan nasional, perspektif konvensional, dan syariah. Pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, pada pendekatan ekonomi konvensional menyatakan bahwa GDP dan GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi. Sedangkan ekonomi ISA menggunakan parameter falah. Falah itu apa sih? Falah adalah kesejahteraan hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya di mana komponen rohaniyah ada di dalam falah itu sendiri. Selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Materi selanjutnya yaitu penentuan pendapatan nasional. Dalam analisis pendapatan nasional pada perekonomian ada dua pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Kedua, rumah tangga perusahaan, di mana masing-masing bergerak didorong oleh self-interest. Self-interest adalah motif untuk memenuhi kebutuhan, mencapai kepuasan maksimum bagi konsumen, dan mendapatkan keuntungan maksimum bagi produsen. Bagaimana sih peran pemerintah dalam hal ini? Peran pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang mengawasi mekanisme pasar agar dapat berjalan dengan fair atau lancar dan tidak terjadi gangguan dalam perekonomian. Materi berikutnya, faktor produksi dan fungsi produksi. Yang pertama, faktor produksi. Produksi yaitu suatu siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Terdapat beberapa faktor produksi. Yang pertama, faktor alam atau tanah. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Yang kedua, ada faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yaitu faktor alam. Yang ketiga, modal atau kapital, yaitu meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi, barang-barang lain serta jasa atau barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, organisasi atau manajemen. Dalam sebuah produksi pasti ada organisasi dong untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan adanya organisasi, setiap kegiatan pasti memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Lalu, fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dan kuantitas produksi. Dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, di mana semua produsen tunduk pada hukum the law of diminishing return. Hukum yang menyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada jumlah sumber daya tetap, perubahan output yang akan diakibatkan akan mengalami penurunan dan bisa menjadi negatif. Saya, Feni Rismayanti, akan memaparkan materi tentang produksi marginal input tenaga kerja dan modal. Dalam hal ini, input tenaga kerja berkontribusi dalam perekonomian melalui dua aspek, yaitu yang pertama aspek fisik dan yang kedua aspek non-fisik. Yang akan mempengaruhi produktivitas kerja yaitu fisik tenaga, pengetahuan, pengalaman, kemampuan analisis, daya kreasi, komunikasi, managerial skills, dan sebagainya. Kemudian, besarnya tambahan output dari setiap pertambahan input tenaga kerja per satu satuan disebut dengan produksi marginal tenaga kerja atau marginal product of labor MP. Besarnya MP itu produksi marginal tenaga kerja. Besarnya MP menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan seiring dengan pertambahan jumlah tenaga kerja secara konstan. Itu dikenal dengan penurunan produksi marginal tenaga kerja dengan asumsi jumlah kapital tetap. Fenomena ini digambarkan dengan kurva marginal produk tenaga kerja yang bentuknya semakin mendatar atau flat seiring dengan pertambahan input tenaga kerja. Kemudian permintaan input tenaga kerja dan modal. Pertambahan
Perkembangan profit dipengaruhi oleh tekannya pertambahan pendapatan dan pertambahan biaya. Sedangkan pertambahan jumlah tenaga kerja akan menyebabkan pertambahan pendapatan dan juga pertambahan biaya total. Besarnya tambahan pendapatan ditentukan oleh marginal produk tenaga kerja atau MP dan besarnya harga barang. Kemudian distribusi pendapatan nasional. Pendapatan nasional didistribusikan kepada seluruh pelaku ekonomi yang berkontribusi dalam pembentukan produk nasional, yaitu upah kepada tenaga kerja, sewa kepada pemilik modal, dan keuntungan ekonomi kepada perusahaan. Kontribusi tenaga kerja dirumuskan dalam MP kali L, kontribusi pemilik modal dirumuskan dengan MP kali K, sehingga pendapatan nasional atau produk nasional dapat dirumuskan dalam suatu kesamaan, yaitu Y sama dengan MP kali L plus MP kali K, di mana yaitu pendapatan nasional atau produk nasional, MP itu marginal produk dari tenaga kerja MP marginal produk dari modal, L tenaga kerja, kemudian K itu kapital. Baik, perkenalkan, nama saya Samuel Fala Ramadhani, NIM 2017-2011-21. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi investasi. Fungsi dari investasi adalah untuk pertambahan barang modal dan meningkatkan kekayaan atau aset yang sudah dimiliki, seperti membeli tanah atau bangunan untuk dijual di masa depan saat harganya sudah naik berkali lipat dari harga beli. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi seperti reksadana dan lain-lain. Untuk materi berikutnya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengeluaran pemerintah yang secara langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Contohnya pegawai buruh dan karyawan. Untuk yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Contohnya pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan. Pengeluaran pemerintah juga secara khusus ditujukan dalam upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Contohnya pengembangan industri, pengembangan sektor keuangan, pengembangan sektor keuangan sosial, dan pengembangan kewirausahaan. Tujuan pengeluaran pemerintah untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk meningkatkan layanan umum. Ya, baik, saya Arif Rahmadi, NIM 2017-2011-15. Di sini saya akan melanjutkan untuk poin yang selanjutnya terkait fungsi permintaan dan penawaran agregat, yang dimana permintaan agregat tersendiri adalah total permintaan untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Dan selanjutnya untuk penawaran agregat tersendiri adalah penjumlahan seluruh penawaran atau produksi para produsen individual, yang dimana penawaran agregat perekonomian suatu negara tergantung pada 2 faktor, yaitu jumlah tenaga kerja dan jumlah kapital yang digunakan dalam proses produksi. Fungsi penawaran agregat barang dan jasa dirumuskan sebagai Y min F min K kali L. Ya baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terkait permintaan dan penawaran modal, yang dimana penjelasan mengenai peranan modal tersendiri dirumuskan melalui kesamaan pendapatan nasional sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, I sama dengan Y min C min G. Nah, kesamaan identitas pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai I sama dengan S. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.